Assalamualaikum sahabat sukses. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Aryo. Selamat datang di channel kita semua. Ada kalanya banyak orang gak sabar, mereka ingin segera menjadi kaya. Mereka selalu mencari cara cepat, jalan pintas. Bagaimana mengakumulasi kekayaan itu dengan sangat mudah? Percaya atau tidak, ada 3 cara yang jika kamu mampu melakukannya, maka proses membangun kekayaan secara instan itu sangat mudah kamu dapatkan. Bagaimana caranya? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Cara pertama yang membuat kita bisa lebih cepat menjadi kaya adalah lakukanlah investasi terhadap dirimu sendiri. Kenapa investasi terhadap diri sendiri menjadi jalan tercepat untuk membuat kita menjadi kaya? Karena ketika kita investasi pada diri sendiri, berupa pengetahuan, keterampilan, pengalaman, jaringan, dan mindset keberlimpahan penuh keyakinan, maka semuanya akan berubah. Dalam proses membangun kekayaan, kita adalah pemimpinnya, bukan orang lain. Ketika sang pemimpin kualitasnya rendah, maka kekayaan yang kita dapatkan juga pasti akan rendah. Ketika kualitas diri kita berubah, level diri kita naik, keterampilan kita naik, pengetahuan kita lebih baik, jaringan kita lebih luas. Sementara pengalaman kita juga meningkat, maka tindakan yang sama akan menghasilkan hasil yang berbeda. Selama ini Anda menjual dengan cara yang masih tradisional. Anda mengolahnya juga masih seperti itu, tapi kemudian Anda memilih untuk berubah. Anda mengikuti pelatihan bagaimana cara memproses kopi. Anda belajar bagaimana menjual kopi itu dengan lebih bernilai. Pada titik ini, yang dilakukan sama, tapi akhirnya hasilnya berbeda. Contohnya Anda adalah seorang pedagang ketela mentah di pasar tradisional yang biasanya Anda jual hanya sekedar dibungkus dalam sebuah plastik. Dan kini Anda proses menjadi sebuah keripik ketela, dikemas dengan lebih menarik, dengan berbagai rasa, diberi brand, diberi merek, kemudian dipasarkan menggunakan media sosial dengan cara-cara yang biasanya tidak pernah Anda lakukan. Dari mana Anda mengetahui perubahan itu? Dari pemikiran dan hasil investasi pada diri sendiri. Setelah belajar, akhirnya kita tahu bagaimana cara mengemas produk ini dengan baik. Setelah belajar, akhirnya kita mengerti bagaimana cara memasarkannya, dan bagaimana strategi terbaik meningkatkan harga jual. Maka, di titik ini, tindakan yang sama, tapi dengan kualitas diri yang berbeda, maka hasilnya pasti akan berbeda. Oleh karena itu, jika kamu ingin benar-benar segera kaya, yuk teruslah belajar. Belajar dari pengalaman orang lain maupun pengalaman diri sendiri. Maka sangat wajar. Seorang Robert Kiyosaki, salah satu penulis buku terkemuka, sangat menganjurkan pada kita untuk terus berinvestasi pada diri sendiri. Ia pernah menyatakan, kebebasan finansial tercapai dengan berinvestasi dalam diri sendiri. Investasi terbaik adalah investasi leher ke atas, maksudnya investasi pada diri sendiri, ilmu marketing, sosial dan manajemen keuangan. Meminimalisir risiko yang dengan bijaksana. Pertanyaannya, bagaimana mengambil risiko yang bijaksana itu dapat tercapai jika kualitas diri kita rendah? Tentu saja sulit. Pengambilan risiko yang bijaksana dapat kita lakukan jika kita punya pengetahuan yang baik, keterampilan kita baik, dan pengalaman kita juga baik. Cara kedua yang wajib kita lakukan agar kita sangat cepat untuk menjadi kaya adalah, belajarlah untuk membaca dan memanfaatkan peluang. Jangan fokus pada pekerjaan kita. Jangan fokus hanya mencari pekerjaan. Ketika kita bekerja di sebuah tempat, di dalam tempat itu pasti ada peluang yang bisa kita manfaatkan. Entah kita berjualan, entah peluang belajar, networking, atau kita menemukan peluang-peluang lain yang mungkin tidak dipahami dan tidak dilihat oleh orang lain. Orang-orang kaya adalah orang-orang yang mampu membaca peluang itu dan memanfaatkannya dengan baik. Ketika seseorang hanya fokus pada pekerjaannya, maka ia akan terpenjara oleh pekerjaan itu. Namun, ketika ia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, kemudian mencoba untuk mencari peluang di balik setiap pekerjaan itu, maka ia tidak hanya sekedar bekerja, tapi ia akan menemukan harta karun berharga di balik pekerjaan itu. Di titik itu, ketika ia mampu memanfaatkannya, ia tidak sekedar dapat gaji dari pekerjaannya. Tapi bisa jadi penghasilan lain dari kemampuan dia memanfaatkan peluang yang ada di pekerjaan dia. Terkait dengan kemampuan memanfaatkan peluang ini adalah kemampuan yang sangat disarankan oleh Tony Robbins, salah seorang motivator ternama. Ia menyarankan pada kita, janganlah mencari pekerjaan, tapi carilah peluang.
Hal ketiga, yang jika kita mampu melakukannya, maka kita akan sangat mudah menjadi kaya. Ini terkait dengan kemampuan kita memberikan nilai terhadap apa yang ada di sekitar kita dan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita mampu meningkatkan nilai atau kualitas seseorang yang ada di sekitar kita, maka mereka akan lebih produktif, sehingga kita pun akan dapat manfaat. Ketika kita punya karyawan, kemudian karyawan tersebut kita naikkan level keterampilannya, pengetahuannya, sehingga produktivitas dia meningkat, maka kita akan lebih mudah untuk menjadi kaya. Meningkatkan nilai terhadap apa yang ada di sekitar kita itu juga sangat penting. Kita tidak hanya meningkatkan nilai yang ada pada orang-orang di sekitar kita, tapi ini juga berlaku untuk apapun yang ada di sekitar kita. Apakah kita punya rumah? Bagaimana rumah itu menjadi lebih bernilai dari yang sebenarnya? Apakah rumah itu kemudian kita jadikan tempat jualan? Apakah sebagian kamar Anda sewakan? Intinya, berpikirlah untuk memberikan nilai, baik secara finansial maupun non-finansial, pada apapun yang ada di sekitar kita. Di titik ini, ketika kita selalu mampu melakukan ini, artinya kita sedang membangun keterampilan berpikir produktif dan kreatif. Kemampuan ini akan membuat kita punya kemampuan yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita. Pelan namun pasti. Keterampilan memberi nilai lebih, keterampilan melihat peluang, dan keterampilan meyakinkan diri bahwa kita akan sukses. Maka secepatnya kekayaan dan kesuksesan akan mudah kita genggam. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.